Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita semua berada di halaman Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sangat indah ini, dan di belakang kita berdiri patung Dewi Keadilan yang insya Allah akan memberikan keadilan untuk semuanya. Kenapa saya menyampaikan insya Allah menghadirkan keadilan untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 ya 2018 lagi, dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi, meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosidudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi, ya, eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media, ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber, ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Respon Nasiolan Sianipal dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi, ya, atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi, ya, gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa, ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan itu harus dieksekusi. Sekaligus kami nitip pesan kepada para senior kami, ya, para purnawirawan TNI Polri, kalau Anda mau mencari Sylvester Matutina, ya, silahkan Bapak-bapak juga melihatnya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mungkin nanti ikut mendorong terlaksananya eksekusi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi, yang kena fitnah saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina ini bukan hanya klien kami, Pak Roy Suryo, Pak Respon, Bu Kurnia, dan yang lain, tetapi juga termasuk Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau mantan Danjen Kopassus pun kena fitnah, dan itu diumbar secara terbuka tanpa rasa malu, seolah-olah Republik ini sudah mempunyanya terpidana ini saja begitu. Baik, selanjutnya pernyataan dari klien kami, Bu Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya, bahwa ketaatan hukum atau law obedience adalah kepatuhan kepada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat dan tanpa membeda-bedakan, ya, sebagaimana pasal 27 ayat 1 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Ya, mengapa penting? Karena itu untuk ketertiban, keamanan, dan keadilan. Ya, nah, oleh karena itu siapapun juga, bahkan termasuk orang yang sedang disebutkan pada hari ini, yaitu Sylvester Matutina, tidak boleh lari daripada hukum yang sudah melekat kepadanya, suatu hukuman kepadanya, ya. Nah, kami mengatakan Dewi Keadilan di belakang itu ditutup matanya. Mengapa ditutup? Sambil memegang timbangan, ya. Itu menandakan bahwa hukum tidak pandang bulu kepada siapapun. Dalam satu acara TV tadi malam, kami mengatakan bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah, ya. Dan itu faktanya demikian. Orang kuat tersebut dengan sangat bebasnya menyatakan kepada kami, menunjuk hidung kami yang jelas-jelas. Polisi saja berhati-hati untuk menentukan status kami dengan mengatakan bahwa calon terpidana, calon tersangka, dan segala macam. Mereka luar biasa tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu sangat berpengaruh bagi kami, keluarga kami, dan masyarakat kami, ya. Ini menyangkut soal, katakanlah, sikap orang terhadap kami dan segala macam. Nah, oleh karena itu
saya kira tempatnya tepat ya, bahwa kami tidak menuduh, tapi yang kami ketahui sumber yang memberitahukan bahwa orang tersebut ternyata sudah menjadi narapidana, tapi belum melaksanakan daripada hukumannya tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada disparitas. Jika keputusan nomor 100 di tingkat pengadilan negeri, keputusan nomor 297 di tingkat pengadilan tinggi, dan keputusan 287 yang lain adalah inkrah konkemis, segera laksanakan. Tunggu apa lagi ya, supaya tidak berkeliaran menyampaikan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan, karena ini berarti tidak efek jerah bagi orang yang bersangkutan ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kejaksaan bersikaplah sebagai seorang penegak hukum, di mana kita integrated criminal justice system. Demikian, semoga bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dari saya. Kalau sebelumnya saya sempat menyebut saudara Sylvester Matutina ini lebih kesatria daripada saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena saudara Joko Widodo melaporkan orang memfitnah, mencemarkan, dia merasa dihinakan sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya, tetapi begitu muncul nama 12 orang terlapor, dia buang badan. Dia menyatakan, saya hanya melaporkan peristiwa dugaan pidana. Saya tidak melaporkan orang. Tetapi saudara Mas Sylvester ini cukup berani. Dia satria tunjuk hidung. Yang dia laporkan adalah Roy Suryo, ya, kemudian Rizwan Sianipar, di Fauzia Tiasma, dan seterusnya. Karena itu sekarang saya tantang saudara Sylvester Matutina untuk bersikap kesatria dengan cara apa? Dengan melakukan eksekusi tanpa menunggu perintah dari jaksa. Jadi saudara, kalau kesatria datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, temui Pak Kajari, kemudian jaksa pidana umum, Pak, saya ini terpidana, silakan dieksekusi. Itu baru kesatria ya. Jangan ngumpet semalam. Sebenarnya saya menunggu saudara Sylvester hadir di suara rakyat bersuara, tetapi kok ngilang gitu. Jadi hati-hati, jangan kabur nih ya. Jadi kalau ngilangnya jangan sampai bukan tidak kesatria, bahkan kami khawatir kabur. Karena untuk ngilang cepat sekali terdeteksi yang bersangkutan ada di Batam. Jadi ya, saya minta juga kejaksaan segera keluarkan terbitkan surat cekal ya, biar dia nggak lari ke luar negeri ya, dicekal. Itu kan yang paling penting lagi, saya menegaskan bahwa perjuangan kita terkait jasa palsu ini tetap berlanjut, dan sekali lagi ini menambah satu insentif perjuangan bahwa ternyata rata-rata pembela ijazah palsu itu orangnya bermasalah. Kami sedang kumpulkan data-data lain bagi pendukung ijazah palsu yang lainnya, yang pada saat dan waktu yang telah kami nilai layak, kami akan juga ungkap lagi. Dan kami himbau kepada bapak-bapak, rekan-rekan purnawirawan TNI, baik yang di level menengah bawah termasuk para jenderal, mohon kalau ingin segera melakukan tindakan eksekusi, bantu dengan cara datang ke Kejari Jakarta Selatan dan minta kepada Pak Kajari untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap saudara Sylvester Matutina. Itu saja. Dan ada lain yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dengan statusnya Sylvester ini sebetulnya harusnya dia bukan bersama dengan kita ya. Tetapi sampai dia bersama dengan kita itu harusnya kita curigai ini siapa dalangnya, siapa orang besarnya. Kan gitu ya, bisa begitu ya. Jadi memang harusnya Sylvester itu, saudara Sylvester itu memang layaknya harus cepat ditangkap dan kembali bukan bersama kita, tapi ada di tahanan. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dari diaspora. Ya, saya Gus Yunanto, Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Kami mendukung 12 aktivis, termasuk turunannya, derivasinya dalam konteks ini adalah terhadap Sylvester Matutina. Yang tahu saja, sebelum Anda kami follow untuk kami global dan luar negeri. Karena sekarang ini teman-teman media dan jurnalis, YouTuber, kasus ijazah palsu dengan turunannya sudah masuk di Amerika, dan seorang senator dari California sudah menyampaikan pendapatnya merespon surat kami, namanya Alex Padilla. Kami sudah berkoresponden. Bukan saudaranya di Salpadilla. Nah, kata Mas Hersu Berno Arif ya, Mas Hersu
Beno Arif, jangan main-main kalau udah sampai ke taraf global internasional. Kami juga nggak main-main, tapi kami berdasarkan dari saintis, dasar dari penelitian, ya bukan pakai otot tapi pakai otak. Kami kerja pakai otak, tidak pakai otot. Semuanya serba berdasarkan pengetahuan dan hukum. Barangkali itu Om Sylvester. Om Sylvester. Kita hormati dia. Ya. Om Ganteng, Om Ganteng. Ganteng masa cantik. Jadi Anda serahkan diri saja supaya selesai persoalannya. Itu saja. Nah, Satria kan? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KMPRI, Polisi Nasional Perempuan Indonesia, menuntut akan tegaknya hukum di Indonesia. Jadi apabila seseorang sudah dinyatakan terpidana, harusnya jangan berkeliaran di luar, apalagi dia menuduh-nuduh. Memang sih kalau jadi TV itu luar biasa ya, seolah-olah dia yang sangat punya kuasa. Saya ingat selalu kata-kata dia, kalian tuh ada apa-apanya. Itu pernyataan dia. Ternyata dia yang punya apa-apa di sini. Jadi kami minta Anda harus taat hukum sama seperti kami ya, yang benar-benar menjaga keteraturan hukum. Karena kami pasti akan disenggol oleh senior-senior kami ketika kami melakukan satu kesalahan, betul ya? Jadi di dalam negara kita yang negara hukum, sama-sama kita patuhi dan sama-sama kita ikuti bagaimana runut permasalahan ini. Cuman untuk Anda khusus, karena Anda sudah terpidana, tolong patuhi hukum ini dan segera menyerahkan diri di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Mewakili kuasa hukum kami, Pak Ahmad Kosinuddin, Pak Mulyadi, Pak Isman, dan kawan-kawan, mewakili juga Bu Kurnia Triwani, kami mengatakan terima kasih kepada awak media, dan sekali lagi di halaman yang ada patung Dewi Kardani, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hukum Indonesia segera bisa ditegakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, diterima hari Bapak-bapak semua. Terima kasih ya Bapak udah berpanas-panasan di sini membela negara. Amin. Terima kasih semua ibu-ibu juga udah membela negara, membela keadilan, membela kebenaran dan melawan kezaliman. Di atas adalah lambang kejaksaan ya. Kejaksaan seimbang. Jadi kita harus adil seadil-adilnya. Karena kalau kita miring ke kiri atau miring ke kanan, itu adalah suatu kesalahan. Jadi kami minta untuk bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa yang ada di Indonesia, berbuatlah adil untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipenjara dan orang yang bersalah dibebaskan. Itu aja permintaan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, salam merdeka 17 Agustus 1945 sebentar lagi. Jadi tolong merdekakan orang-orang yang tidak bertanggung dan orang-orang yang terzolimi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.